di sini dengan saya Yoga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang pengalaman saya, yaitu bagaimana cara atau langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, di samping itu pada kesempatan ini saya juga akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara menginstal salah satu atau beberapa software pada sistem operasi Ubuntu. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu pada VirtualBox. Jadi tentu hal yang harus dipersiapkan pada proses instalasi sistem operasi ini itu adalah ada master dari sistem operasi Ubuntu itu sendiri. Nah, dimana biasanya file ini adalah dalam bentuk ISO, format ISO-nya. Dan yang kedua itu adalah aplikasi virtual itu sendiri, yaitu VirtualBox. Nah, jadi ini dua aplikasi yang harus dipersiapkan jika kita ingin menginstal sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Baik, langsung saja. Jadi langkah pertama tentu yang harus kita lakukan adalah menginstal VirtualBox pada laptop atau komputer yang kita gunakan. Nah, jadi pada kesempatan ini kebetulan saya sudah menginstal VirtualBox tersebut. Jadi jika virtual itu sudah diinstal, kita buka aplikasi VirtualBox itu. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal atau dari aplikasi VirtualBox tersebut. Jadi caranya di sini adalah yang pertama kita harus membuat virtual untuk tempat kita menginstal sistem operasi. Caranya yaitu dengan yang pertama yaitu dengan memilih pilihan new yang ada pada di sini, yaitu pilihan new, kita klik. Nah, sehingga muncul jendela baru, yaitu pada jendela ini atau langkah ini kita akan diminta untuk memasukkan name. Name di sini adalah yang dimaksud yaitu adalah nama yang akan kita gunakan pada virtual yang kita buat. Jadi misalkan di sini kita menggunakan nama kita sendiri. Jadi saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Yoga. Nah, pada bagian tipe kita pilih jenis sistem operasi yang akan kita install. Di sini ada beberapa pilihan, ada Microsoft Windows, Linux, Solaris, dan juga pilihan yang lainnya. Jadi karena kita akan menginstal Ubuntu, jadi kita pilih tipenya yaitu adalah tipe Linux. Nah, pada bagian versi, pilihan versi ini kita pilih sesuai dengan sistem operasi, versi sistem operasi yang akan kita install. Kita akan menginstal Ubuntu, maka kita cari Ubuntu. Nah, Ubuntu di sini ada dua pilihan, yaitu yang 32 bit dan yang 24 bit. Kita coba dengan Ubuntu yang 32 bit saja. Nah, setelah itu, setelah semuanya terisi, kita tinggal pilih next. Next. Nah, kan kembali muncul langkah selanjutnya yaitu adalah dengan judul memory size. Nah, pada langkah ini di sini kita menentukan berapa alokasi RAM yang akan kita gunakan untuk virtual yang kita buat. Jadi RAM asli yang terdapat pada laptop atau komputer kita beberapa akan kita alokasikan untuk virtual yang kita buat ini. Secara otomatis biasanya akan direkomendasikan besar RAM yang akan kita alokasikan itu adalah sebesar 512 atau 512 MB. Jadi di sini tergantung berapa besar RAM yang terdapat pada laptop atau komputer kita. Jadi di sini saya coba dengan menggunakan sesuai dengan yang direkomendasikan, yaitu sebesar 512 MB. Sehingga kita cukup dengan memilih next kembali. Nah, pada langkah ini kita pilih atau centang pilihan create a virtual hard drive now. Kita centang yang ini, setelah itu kita kembali pilih create. Nah, pada bagian hard drive file type kita pilih pilihan yang pertama, yaitu centang pilihan yang pertama yaitu VDI atau VirtualBox Disk Image. Setelah itu kembali kita pilih next.
pada bagian ini atau langkah ini kita centang pilihan yang pertama lagi, yaitu dynamically allocated. Kembali pilih next. Nah, pada langkah ini atau bagian ini kita kembali mengalokasikan. Jadi yang kita alokasikan tadi sebelumnya yaitu adalah RAM, tetapi sekarang yang kita alokasikan itu adalah hard disk atau tempat penyimpanan yang akan kita alokasikan untuk virtual yang kita buat. Jadi di sini pada langkah yang saya lakukan itu, saya direkomendasikan mengalokasikan hard disk atau tempat penyimpanan sebesar 8 GB. Jadi saya biarkan saja sesuai rekomendasi, sehingga kita cukup dengan memilih fit. Nah, jika tampilan sudah berubah seperti ini, itu artinya proses membuat virtual itu sudah selesai. Ini baru virtualnya saja. Jadi di sini akan terlihat spesifikasi virtual yang telah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini name seperti yang saya buat tadi, yaitu Yoga, sistem operasinya Ubuntu 32 bit, dan base memory atau RAM-nya sebesar 512 MB. Begitu pula dengan untuk yang di bawahnya, di sini sesuai spesifikasi virtual yang kita buat. Nah, baik, itu untuk pembuatan virtualnya. Sekarang kita masuk ke proses instalasi sistem operasi Ubuntu-nya. Langkah yang pertama yaitu kita lihat dulu di sini. Jadi di sini akan tampil virtual yang telah kita buat tadi. Itu namanya Yoga, statusnya masih power off. Jadi caranya untuk mulai instalasi yaitu dengan kita bisa men-start virtual yang kita buat tadi. Caranya kita bisa memilih start yang ada di sini, langsung kliknya atau klik kanan pada virtualnya, lalu pilih start. Nah, misalnya kita langsung saja pilih start. Tunggu hingga proses selesai, akan muncul jendela baru atau window baru untuk proses instalasinya. Nah, jika sudah muncul jendela baru seperti ini, jadi pada langkah pertama di sini yang kita lakukan yaitu adalah memilih file ISO Ubuntu yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi caranya di sini yaitu dengan memilih icon browse yang ada di sini. Kita klik. Nah, lalu kita cari di mana kita menyimpan file ISO dari Ubuntu yang akan kita install. Kita cari, setelah ditemukan, kita pilih file tersebut, lalu pilih open. Nah, maka file yang kita pilih akan nama dari file yang kita pilih dan terlihat di sini beserta dengan ukurannya. Setelah itu kita cukup memilih start. Nah, tunggu hingga proses ini selesai. Nah, di sini virtual yang kita buat sudah mulai membaca sistem operasi yang akan kita install. Jadi kita tunggu hingga muncul pilihan install. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, jadi pada langkah kita kali ini kita akan mulai menginstal sistem operasi Ubuntu tersebut. Nah, baik, pada langkah ini, jadi pada langkah yang pertama ini, kita bisa menentukan bahasa yang akan kita gunakan pada proses instalasi ini. Jadi agar lebih mudah, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, diklik saja. Nah, pada bagian ini ada dua pilihan, yaitu coba Ubuntu dan pasang Ubuntu. Untuk pilihan coba Ubuntu ini, itu artinya kita akan mencoba menjalankan sistem operasi Ubuntu tanpa menginstal terlebih dahulu sistem operasi tersebut. Sedangkan untuk pasang Ubuntu, maka kita menginstal terlebih dahulu, lalu kita bisa menjalankan atau menggunakan sistem operasi Ubuntu tersebut. Jadi karena kita di sini lebih menekankan pada proses instalasi, jadi kita pilih saja pasang Ubuntu. Kita klik. Muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini kita akan diinformasikan bahwa paling tidaknya dalam proses instalasi ini pada tempat penyimpanan yang akan digunakan setidaknya memiliki ruang kosong yaitu sebesar
minimal 6,3 GB. Jadi karena yang kita alokasikan tadi tempat penyimpanan atau harddisknya sebesar 8 GB, sehingga sudah memenuhi yang pertama ini. Dan yang kedua yaitu adalah terhubung pada sumber listrik. Tujuannya agar tidak pada saat proses install nanti tiba-tiba baterainya habis, maka sebaiknya disambungkan dengan sumber listrik. Untuk yang ketiga yaitu adalah terhubung pada internet. Pada pilihan ini kita boleh saja tidak terhubung pada internet. Yang penting dua pilihan yang sebelumnya itu adalah ruang kosong dan terhubung dengan sumber listrik telah terpenuhi. Nah, sehingga kita cukup dengan memilih pilihan lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini, itu dengan judul jenis instalasi. Jadi pada langkah atau bagian ini yang kita pilih adalah sesuatu yang lain, itu yang paling bawah, itu kita centang sesuatu yang lain. Di sini sesuai dengan penjelasannya itu Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi atau memilih banyak partisi untuk Ubuntu. Karena kini pada kesempatan ini adalah kita baru menginstal sistem operasi baru, jadi lebih baik kita pilih sesuatu yang lain sehingga kita dapat menentukan partisi yang ingin kita buat. Setelah dipilih sesuatu yang lain, lalu kita kembali pilih lanjutkan. Nah, pada langkah ini itu adalah kita akan membuat partisi yang ingin kita buat. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat 3 buah partisi. Nah, 3 buah partisi yang akan saya coba buat yaitu partisi yang pertama yang akan saya buat itu adalah partisi untuk file system. File system atau di Windows biasanya lebih dikenal dengan drive C. Drive C. Nah, jadi file system partisi file system yang akan saya buat ini yaitu nanti akan berfungsi untuk menyimpan file-file seperti sistem operasi yang kita install, seperti sistem operasi Ubuntu ini, dan juga software lain yang kita install pada sistem operasi Ubuntu tersebut. Dan yang kedua yaitu ada partisi untuk file-file atau data yang akan kita simpan nantinya. Data kita. Jadi misalnya seperti file musik, dokumen, dan file-file lainnya. Biasanya kalau di Windows itu lebih dikenal dengan drive D. Nah, itu partisi yang kedua, dan partisi yang ketiga yaitu adalah partisi swap atau swap area. Nah, jadi partisi ini fungsinya yaitu adalah sebagai pendukung dari RAM yang digunakan pada sistem operasi atau pada virtual yang kita buat ini. Jadi misalnya seperti ini. Jika pada sistem operasi Ubuntu yang kita gunakan, kita membuka aplikasi yang memiliki ukuran besar atau memerlukan proses yang cukup besar seperti game ataupun aplikasi yang lainnya, sehingga RAM yang dibutuhkan itu juga besar. Jadi itu bisa menghabiskan kapasitas RAM yang terdapat pada virtual yang kita buat. Jadi dengan adanya partisi swap ini, nanti dia dapat membantu RAM tersebut untuk melakukan proses terhadap aplikasi yang dibuka, sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai atau tidak terlalu lambat dengan adanya bantuan dari partisi swap tersebut. Jadi secara intinya partisi swap ini berfungsi untuk mendukung kinerja RAM. Nah, jadi ini 3 partisi yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Partisi untuk file system, untuk data, dan partisi swap. Langsung saja langkahnya adalah yang pertama di sini
kita klik atau pilih pilihan tabel partisi baru. Kita klik. Nah, jika muncul informasi atau peringatan seperti ini, kita cukup dengan memilih lanjutkan saja. Nah, setelah proses yang tadi selesai, maka di sini akan terdapat ruang kosong dari hard disk yang telah kita alokasikan tadi, yaitu dengan ukuran 8500 mega, mungkin lebih sedikit. Jadi ini akan kita manfaatkan untuk membuat 3 partisi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk yang pertama, kita akan membuat partisi untuk file system. Caranya, setelah kita pilih ruang kosong ini, kita pilih atau klik tanda plus, tanda tambah yang ada pada di sini. Kita klik. Nah, di sini pada bagian ukuran kita tentukan berapa ukuran yang akan kita gunakan untuk partisi file system tersebut. Misalnya di sini saya akan mengalokasikannya 4 GB atau 4000 MB. Jenis partisi barunya yaitu adalah utama. Kenapa utama? Karena kita akan membuat file system sehingga itu dianggap sebagai partisi utama untuk menjalankan sistem operasi yang terdapat pada komputer atau laptop, atau pada kesempatan kali ini yaitu pada virtual yang kita buat. Dan untuk lokasi partisi baru, kita pilih yang mulai dengan spasi berikut ini. Dan pada bagian gunakan sebagai, jadi di sini sistem berkas ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih saja sistem berkas berjurnal ext4. Jadi kalau pada Windows mungkin ini bisa disetarakan dengan sistem berkasnya. Kalau di Windows itu NTFS. Jadi ini bisa dikatakan seperti NTFS pada Windows. Jadi kita biarkan saja sistem berkas berjurnal ext4. Dan untuk titik kaitnya, karena kita akan membuat partisi file system, jadi di sini kita pilih yang root, yaitu dengan disimbolkan dengan garis miring. Nah, ini setelah semua kita pilih atau kita isi, kita pilih OK untuk membuat partisinya. Nah, setelah proses pembuatan partisi selesai, maka partisi yang kita buat tadi akan muncul di sini, yaitu dengan jenis ext4 dengan titik kaitnya berjenis root, dan begitu pula dengan ukurannya sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Jadi untuk yang kedua, kita akan kembali membuat partisi dengan memanfaatkan ruang kosong yang masih tersedia. Partisi kedua yang akan kita buat yaitu adalah partisi untuk penyimpanan data. Caranya sama seperti yang tadi, itu setelah kita pilih ruang kosong, kita pilih tanda plus kembali. Kita klik, maka akan muncul kembali jendela seperti yang tadi. Di sini untuk ukurannya mungkin saya akan coba alokasikan sebesar 3000 mega atau 3 GB. Dan untuk jenis partisi barunya, kita cukup dengan memilih jenis logika, karena kita akan membuat partisi untuk penyimpanan data yang biasanya kita simpan seperti data dokumen ataupun yang lainnya. Dan untuk lokasi partisi barunya sama seperti yang tadi, mulai dengan spasi berikut ini. Dan untuk sistem berkasnya samakan seperti yang tadi, yaitu sistem berkasnya berjurnal ext4. Tetapi untuk titik kaitnya di sini, karena kita membuat partisi untuk penyimpanan data, sehingga yang kita pilih adalah jenisnya yaitu home dengan simbol garis miring home. Setelah semua terisi, kita kembali pilih OK. Nah, setelah prosesnya selesai, maka akan kembali muncul partisi baru lagi dengan spesifikasi yang seperti yang telah kita tentukan tadi. Jadi untuk ruang kosongnya, jadi di sini masih tersisa lagi 1500 MB atau sekitar 1,5 GB. Jadi ini akan kita manfaatkan untuk membuat partisi kita yang ketiga, yaitu partisi swap. Jadi partisi yang akan mendukung atau membantu kinerja RAM. Di sini kembali langkahnya sama seperti tadi, itu dengan memilih tanda plus ini. Nah, untuk ukurannya kita biarkan semua kita alokasikan sisanya. Dan untuk jenis partisi barunya kembali kita pilih logika. Lokasi partisi baru sama seperti tadi, tapi yang berbeda di sini yaitu adalah sistem berkas yang digunakan. Di sistem berkas di sini kita pilih
karena kita akan membuat partisi swap, maka kita pilih jenisnya itu adalah ruang swap. Nah, sehingga otomatis kita tidak perlu lagi menentukan titik kait. Setelah semuanya diisi atau ditentukan, kita kembali pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat ketiga partisi yang kita buat tadi. Jadi proses pembuatan partisi sudah selesai. Di sini ada 3, yaitu partisi sistem, partisi data, dan partisi swap. Jadi untuk langkah selanjutnya itu adalah di sini kita memilih partisi sistem yang telah kita buat. Caranya cukup dengan mengklik saja, klik, setelah itu kita pilih pasang sekarang. Artinya proses instalasi akan dimulai. Jadi kita klik pasang sekarang. Pada langkah ini, jadi di sini kita menentukan di mana lokasi kita berada. Jadi sesuaikan di mana keberadaan pada saat kita menginstal sistem operasi ini. Jadi kebetulan saat ini saya berada di Indonesia, sehingga di sini saya buat atau saya pilih lokasinya adalah Jakarta, yaitu ibu kota Indonesia. Setelah itu kita kembali pilih lanjutkan. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, jadi langkah pada bagian ini yaitu kita menentukan jenis susunan papan ketik atau keyboard yang akan digunakan pada keyboard laptop atau komputer yang kita pakai. Jadi di sini secara standar atau standarnya biasanya akan direkomendasikan yaitu jenisnya itu adalah Inggris atau AS, Pro AS. Jadi di sini kita dapat mencoba susunan keyboard apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada keyboard pada laptop atau komputer kita. Jadi kita bisa mencobanya, kita ketikkan saja sembarang apakah sudah sesuai dengan apa yang memang terlihat pada keyboard kita. Jika misalnya sudah, maka kita cukup dengan memilih kembali, kita pilih lanjutkan, kita klik. Nah, pada bagian ini yaitu adalah kita akan mengisi beberapa file yang diminta. Yang pertama yaitu adalah bagian pada nama Anda. Jadi di sini kita bisa mengetikkan apa saja yang kita inginkan. Jadi agar lebih sesuai, misalkan kita ketikkan saja nama kita sendiri. Jadi di sini saya akan mengisikan dengan nama saya sendiri. Setelah itu pada bagian nama komputer Anda biasanya secara otomatis yang dibaca adalah kata pertama yang kita ketikkan pada nama Anda. Kata pertama saya pada nama Anda itu ada I, sehingga di sini dibaca I. Di sini saya ingin menggantinya dengan kembali nama saya. Nah, jadi pada bagian nama komputer Anda ini tidak dapat berisi simol seperti titik, koma, ataupun spasi. Di sini yang harus diisi hanyalah dalam bentuk huruf saja. Dan pada bagian tentukan nama pengguna. Nah, pada bagian ini kita menentukan nama pengguna yang ingin kita buat. Di sini kembali dengan hanya dapat menggunakan huruf saja. Misalnya saya gunakan Yoga Prasada. Nah, untuk kata sandi, di sini kita kembali menentukan kata sandi atau password yang ingin kita gunakan. Buat saja. Kita ketik ulang kata sandi yang kita buat tadi agar mengecekkan sesuai atau tidak. Ya, jika sudah sesuai maka akan tampil lamaran centang di sebelahnya. Dan di sini ada dua pilihan, itu masuk secara otomatis dan memerlukan sandi untuk masuk. Jadi di sini jika kita memilih masuk secara otomatis, maka nanti pada saat kita membuka atau menjalankan sistem operasi Ubuntu yang telah kita install, untuk masuk ke desktop atau tampilan utama Ubuntu, kita dapat masuk secara otomatis tanpa dimintai password atau kata sandi seperti yang kita buat ini. Tetapi untuk pilihan yang kedua itu memerlukan kata sandi untuk masuk,
Maka sebelum kita masuk ke tampilan desktop atau tampilan utama Ubuntu-nya, maka kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi sesuai dengan kata sandi atau password yang kita buat ini. Jadi di sini misalkan saya ingin dimintai kata sandi sebelum masuk ke tampilan utamanya. Jadi kita pilih pilihan yang kedua, yaitu kita pilih lanjutkan. Nah, pada proses ini adalah sistem sudah mulai menginstal atau memasang sistem operasi Ubuntu yang kita inginkan tersebut. Jadi di sini terlihat prosesnya, proses apa yang dilakukan, dan ini adalah proses sampai berakhirnya di sini, maka proses telah selesai. Jadi di sini kita cukup hanya dengan menunggu hingga proses yang dilakukan oleh sistem selesai. Jadi di sini mungkin lumayan lama sehingga kita harus bersabar untuk menunggunya sampai selesai. Nah, setelah proses pemasangan atau instalasi tadi selesai, maka akan muncul peringatan untuk informasi seperti ini. Itu masalah selesai, Anda harus menyalakan ulang komputer untuk memakai sistem yang tadi pesan. Kita cukup dengan memilih nyalakan ulang sekarang. Jadi kita klik, tunggu hingga proses selesai. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, muncul seperti ini, jadi pada langkah ini kita akan diminta password atau kata sandi untuk masuk ke tampilan utama atau layar desktop dari sistem operasi Ubuntu. Hal ini karena pada proses tadi yang sempat saya jelaskan, kita memilih bagian yaitu diminta kata sandi untuk masuk. Nah, sehingga di sini kita harus memasukkan atau mengetikkan kata sandi atau password yang sudah kita buat tadi. Nah, ataupun di sini juga ada pilihan lain yaitu guest session. Nah, di sini artinya kita dapat login tanpa harus memasukkan kata sandi, tapi kita loginnya sebagai guest atau tamu. Jadi hak akses kita nanti akan terbatas, tidak seperti administrator. Jadi jika kita ingin hak akses yang kita dapat sepenuhnya, maka kita harus login dengan user yang kita buat dengan memasukkan password atau kata sandi yang telah dibuat tadi. Kita masukkan kata sandinya. Setelah itu kita tekan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, baik. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, jadi ini adalah tampilan awal, tampilan utama desktop dari tampilan sistem Ubuntu yang telah kita install tadi. Jadi ketika sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya proses instalasi sistem Ubuntu kita sudah selesai. Nah, jadi sampai di sini mungkin hanya seperti ini langkah-langkah atau cara untuk instalasi sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi untuk lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nah, baik, kembali di sini. Jadi pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan yaitu langkah atau cara untuk menginstal aplikasi di sistem operasi Ubuntu. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan langkah atau cara menginstal aplikasi dengan ekstensi DEB atau DEB. Jadi aplikasi yang akan saya coba install di sini adalah aplikasi Adobe Acrobat Reader dengan ekstensinya DEB. Jadi tentu yang pertama yang harus kita siapkan di sini adalah master file dari Adobe dengan ekstensi DEB itu. Jadi ini adalah master filenya yang telah saya siapkan, yaitu Adobe Reader dengan ekstensi DEB. Setelah disiapkan, lalu kita akan menginstal aplikasi tersebut dengan menggunakan terminal, sehingga kita harus buka terminal terlebih dahulu dengan cara membuka dash home, klik, lalu kita ketikkan di sini terminal dan kita buka terminalnya dengan mengkliknya. Nah, ini adalah tampilan awal terminal. Jadi sebelum kita menginstalnya, terlebih dahulu kita cek apakah
file yang telah kita siapkan tadi telah terdapat pada direktori yang sedang aktif pada saat ini. Caranya itu adalah dengan mengetikkan perintah ls. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jadi di sini akan muncul file atau folder yang terdapat pada direktori yang sedang aktif pada saat ini. Jadi di sini sudah terdapat Adobe Reader dengan ekstensi dev, sehingga kita dapat memulai proses installnya. Jadi untuk memulai proses install, di sini kita harus mengetikkan perintah untuk memulai instalasinya. Di sini cukup sederhana. Jadi perintah yang harus kita ketikkan yaitu adalah perintahnya sudo spasi dpkg -i spasi nama file .tab. Nah, jadi hanya ini perintah yang harus kita ketikkan. Sekarang kita coba di terminal. Sudo dpkg -i nama filenya itu adalah disesuaikan .tab. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password sesuai dengan password yang kita buat pada saat instalasi sistem operasinya. Jadi kita masukkan passwordnya. Nah, di sini tidak akan dilihatkan password yang kita buat, hanya saja direkam, dan untuk melanjutkannya kita tekan enter. Nah, di sini akan diproses instalasinya. Jadi kita di sini tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ketika proses selesai, maka akan kembali menuju ke direktorinya. Jadi di sini ini artinya proses instalasinya telah selesai. Jadi untuk mengeceknya, kita dapat melihat di dash home. Kita klik dash home, kita kosongkan dulu pada pencarian. Nah, jadi di sini telah terlihat ada Adobe Reader 9. Jadi itu artinya ini adalah aplikasi yang telah kita install tadi. Dan untuk mengeceknya, kita buka saja dengan kliknya. Nah, jadi artinya proses instalasinya tadi telah berhasil. Jadi di sini saya coba dengan membuka. Nah, jadi di sini saya akan coba aplikasi tersebut dengan membuka salah satu file dengan format PDF. Yaitu di sini klik kanan, dengan sekarang kita pilih dengan Open with Adobe Reader 9. Klik. Nah, ini adalah file yang telah terbuka dengan menggunakan Adobe Reader yang telah kita install tadi. Jadi ini artinya kita telah berhasil menginstal aplikasi Adobe Reader dengan ekstensi dev tersebut. Nah, jadi sekian untuk langkah menginstal aplikasi dengan ekstensi dev. Dan untuk selanjutnya akan kembali saya jelaskan untuk instalasi aplikasi dengan ekstensi yang lain. Nah, baik, untuk instalasi yang kedua, jadi di sini saya akan mencoba menginstal aplikasi dengan ekstensi .tar.gz. Jadi aplikasi yang akan saya coba di sini yaitu adalah menginstal aplikasi XAMPP. Sama seperti sebelumnya. Jadi pertama kita harus menyiapkan file masternya, yaitu dalam ekstensi .tar.gz. Ya, jadi ini XAMPP dengan ekstensi .tar.gz. Nah, setelah kita siapkan, kita kembali masuk terlebih dahulu ke terminal. Kita buka. Nah, setelah kita masuk ke terminal, kembali kita cek terlebih dahulu dengan perintah ls. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu berada pada direktori yang sedang aktif saat ini. Jadi untuk aplikasi yang berekstensi .tar.gz, proses instalasinya terlebih dahulu harus diekstrak. Jadi pertama kita akan mengekstrak
file XMPP tersebut sebelum melakukan proses instalasi. Jadi kita akan mengekstrak file tersebut ke direktori C atau file system di folder OPT, karena ini adalah aplikasi XAPP sama seperti XAPP pada Windows, yaitu harus disimpan pada file system atau di drive C. Jadi sebelum kita mengekstraknya, kita terlebih dahulu harus login sebagai root atau super usernya dengan mengetikkan perintah yaitu su. Setelah itu kita tekan enter. Kita masukkan password sesuai dengan yang telah kita buat. Nah, jika sudah terlihat tulisan root diawali dengan root, maka artinya kita telah berhasil login sebagai super user. Setelah itu kita mulai mengekstraknya, itu dengan perintah tar spasi exec pf, nama filenya disesuaikan min linux min 1.8.1.tar.exec. Setelah nama filenya kembali spasi, lalu kita ketikkan min c spasi garis miring opt. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jadi ini sudah mulai proses ekstraknya. Jadi kita tunggu hingga proses mengekstraknya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, jadi kita cek terlebih dahulu di folder OPT apakah file tersebut sudah berhasil diekstrak dengan baik atau belum. Buka file system, setelah itu kita buka folder OPT. Nah, di sini ini adalah folder ekstrak yang telah kita lakukan tadi, yaitu dengan nama lampp. Nah, setelah kita mengeceknya, kita kembali ke terminal. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menjalankan XAMPP yang telah kita ekstrak tadi. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah garis miring opt garis miring lampp garis miring lampp spasi start. Nah, setelah kita mengetikkan itu, kita tekan enter. Nah, jadi prosesnya masih berjalan, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini sudah diberikan informasi bahwa XAMPP for Linux started. Nah, untuk mengeceknya agar lebih pasti, jadi kita coba buka. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita coba membuka localhost, apakah mau atau tidak. Localhost, setelah ketikkan localhost, kita tekan enter. Nah, jadi di sini XAMPP sudah berhasil dibuka. Kita pilih bahasa Inggris. Pertama kita coba buka phpMyAdmin. Jika muncul tampilan seperti ini, jadi terlebih dahulu kita harus mengecek dulu file yang ada di folder opt. Kita buka lampp, lalu kita buka folder etc. Setelah itu folder extra, kita cari file bernama httpd-xampp.conf. Ya, ini httpd-xampp.conf. Di sini kita buka file ini dengan menggunakan terminal. Jadi kita kembali ke terminal, kita buka file yang telah kita cari tadi dengan mengetikkan perintah sudo spasi gedit spasi garis miring opt garis miring lampp garis miring etc garis miring extra garis miring nama file yang tadi httpd-xampp.conf. Setelah itu kita tekan enter. Nah, maka isi dari file tersebut akan dibuka dengan aplikasi Gedit. Jadi di sini kita cari
Dengan menekan Ctrl F kita buka gini pencarian, yaitu kita cari tulisan yaitu allow from all. Ya, jadi ini tulisan allow from all. Jadi di sini kita tambahkan, sebelum kalimat allow from all ini kita tambahkan dengan require all granted. Nah, jadi kita tambahkan ini. Setelah itu kita simpan dengan shortcut Ctrl S. Setelah itu kita kembali ke terminal. Sini kita restart terlebih dahulu XAMPP-nya dengan perintah garis miring opt garis miring LAMPP garis miring LAMPP restart. Setelah itu kita tekan enter. Nah, tunggu hingga proses restart XAMPP-nya selesai. Nah, setelah proses restartnya selesai, sekarang kita kembali coba masuk ke browser. Kita refresh apakah masih seperti ini. Jadi kita tekan tombol F5. Nah, jadi di sini sudah bisa kita buka. Jadi ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Nah, mungkin demikian proses atau langkah-langkah menginstal XAMPP di Ubuntu. Jadi begitu pula dengan cara membukanya di terminal tadi, yaitu dengan perintah yang telah saya jelaskan tadi. Dan sekarang itu adalah untuk mematikan XAMPP-nya, yaitu dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi, hanya kita rubah pada bagian belakangnya, yaitu yang untuk membuka kita gunakan start, untuk merestart kita gunakan restart, dan untuk mengakhiri kita gunakan stop. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jika proses sudah selesai, itu artinya XAMPP sudah kita stop. Kita kembali coba di sini dengan merefresh, tekan tombol F5. Nah, jadi XAMPP-nya sudah mati sehingga tidak bisa diakses kembali. Nah, jadi mungkin demikian tutorial yang dapat saya bagikan terkait menginstal sistem operasi Ubuntu dan juga menginstal beberapa aplikasi dengan ekstensi yang berbeda. Semoga apa yang telah saya bagikan tersebut dapat bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf.